Selamat datang di channel bonsai gaya saya. Kali ini saya akan merapikan bonsai ilang-ilang dan sharing sedikit bagaimana saya mempercepat besarnya cabang yang diperlukan untuk dibesarkan. Tapi kita ini merapikan dulu ya, karena ini sudah terlalu rimbun, geraknya hilang, ditelan rimbunnya daun dan tumbuhnya tunas-tunas liar. Selain merapikan, ini kan nanti bisa memaksimalkan pertumbuhan tunas-tunas yang diperlukan. Kalau kayak gini nanti pertumbuhannya kurang maksimal karena nutrisinya tersebar ke penjuru daun dan tunas-tunas yang tumbuh tidak sesuai yang diinginkan. Kita rapikan dulu. Kita pakai tangan saja ya, kelamaan kalau pakai gunting nanti durasinya kepanjangan, yang nonton juga bosen. Kalau ileng-ileng nggak apa-apa di model pruning kayak gini, karena dia pangkal daunnya itu nggak rusak ketika kita pakai tangan, beda sama gancang atau loa yang bekal batangnya itu batang-batang basah. Ini tipenya batang-batang kurang berair. Kalau yang berair biasanya mata tunasnya bisa rusak kalau di model pruning kayak gini. Ini usia 2 tahun kira-kira dari semenjak dongkel, tapi ini semi ground karena akar di pot ini sudah nembus ke tanah, jadi musim kemarau kayak gini masih bisa subur karena yaitu akarnya udah nembus. Untuk bagian dalam ini batang utamanya itu pangkal paling bawah itu besarnya ada sepahan. Dulu ini langka, ini dapatnya di sungai kayak di apa ya, Blumbang namanya bahasa Jawanya itu, Blumbang horor, karena di tempat horor jarang yang mendekati jadinya bisa sebesar ini. Beda kalau di tempat-tempat yang ramai biasanya mudah dibabat sama dibersihkan sama petani atau orang yang mencari rumput itu untuk pakan ternak. Kalau ini aman dari gangguan seperti itu teman-teman, jadinya bisa sebesar itu. Nanti untuk pengangkatannya mungkin ini nunggu musim penghujan biar bagaimana tidak terlalu stres, dan saya juga tidak stres karena ambil air terus untuk menyirami bahan bonsai saya ini. Saya ini hampir stres ini nggak turun-turun hujan, tapi ya bersyukur alhamdulillah masih ada sumber air yang bisa saya ambil untuk menyirami bahan-bahan bonsai saya, khususnya bibitan nanti untuk musim penghujan biar bisa persiapan ground di lahan ground, karena bahan-bahan yang kemarin sudah habis dijual di lab dan non lab. Ini kita ambil aja. Ini sebenarnya mau saya saya openi, ini saya mau rawat, tapi ternyata karena saya kurang kontrol jadinya gerakannya nggak sesuai yang saya inginkan. Sak karepe dhewe mau bodoh.
Ya. Teman-teman bisa lihat nih, percabangannya bisa rapat ya. Ini juga hasil belajar dari teman-teman YouTube lain dan hasil dari pengalaman selama merawat ileng-ileng. Jadi sudah tahu istilahnya kelemahan dan kelebihan ileng-ileng ini. Jadi tahu kondisi bagaimana ketika tumbuh tunasnya ileng-ileng tuh harus diapakan cabangnya agar bagaimana bisa tumbuh tunas banyak, nggak asal dikawati, nggak asal dirawat batang yang kita inginkan, tapi ada teknik-teknik yang tersembunyi di balik pengalaman. Oke, ini dah kelihatan geraknya ya, mungkin cuma kayak gini untuk apa namanya pruningnya agar kelihatan geraknya. Siapa tahu ada tunas-tunas yang tidak diperlukan. Nah, setelah diginikan kan kelihatan semua pergerakan perantingannya. Jadi kita lanjut ke sharing pengalaman bagaimana agar lebih cepat besar percabangannya. Ini sharing ya teman-teman. Nah, nanti mau guntingnya sisan. Jadi ini teman-teman, ini salah satu contoh. Ini. Jadi cabang ini, kenapa ini bisa bengkak sebesar ini? Jadi karena ini dulunya saya kawat dan saya tekuk. Beda ya, ileng-ileng tuh kalau tidak dikawat dan ditekuk hasilnya itu beda. Menurut pengalaman saya, nah ini tak dekatin dulu saja. Menurut pengalaman saya, jika batang ini tekuk, cabang ini tekuk, atau dirusak teksturnya, kulit dan kayunya, nanti malah bisa ngembang kayak gini teman-teman. Asal ini yang di sini di-los. Nah, yang sini di-los dulu. Kalau bisa ini direbahkan dulu. Nah, agak direbahkan. Kenapa harus ada perebahan? Biasanya kalau direbahkan itu ileng-ileng itu ada pertumbuhan tunasnya banyak kayak gini. Ini sudah mecah dua ya. Dari sini ini nanti tinggal nurunin. Ini sini sudah mecah dua juga. Nah, ini kalau direbahkan kayak gini. Beda kalau ileng-ileng, kalau posisinya tumbuhnya langsung ditekuk terus dinaikkan, beda ya, ditekuk langsung dinaikkan itu beda. Jadi nanti untuk pertumbuhan tunas-tunas liarnya itu nggak bisa, pemecahannya tuh kurang cepat. Jadi hanya mau memperbesar ini bonggolnya ini, tetapi untuk pemecahannya terlalu lama nanti. Dan ketika nanti walaupun dipres, kalau ditekuk terus langsung ke atas langsung lurus, itu nanti kalau kita press pemecahannya juga lama. Beda kalau ini direbahkan dulu. Ini sebenarnya tadi rebahan, tapi karena kalau saya rebahkan pergerakannya nggak jelas ya, jadinya nanti tadi saya ambilkan tiang ini agar saya bisa ngikat ini di sini. Nah, jadi kalau dirusak teksturnya, ileng-ileng tuh ngembang. Mungkin beda sama yang lain, mungkin hampir sama lah. Ada bahan yang lain pun kalau ditekuk kayak gini biasanya ngembang.
tapi ketika sini di los ya, di los dan keadaan pohonnya subur biasanya ngembang itu. Terus yang ini bedanya, ini tidak saya tekuk, yang ini tidak saya tekuk. Nah, beda kan hasilnya. Ini nggak ngembang sebesar ini sudah los. Padahal mungkin yang sini juga karena ini kurang cahaya mungkin juga, tapi tetap beda. Kalau ditekuk pokoknya dirusak teksturnya, kawatnya sampai masuk nggak apa-apa, asal yang sini pokoknya los door, los, jangan diapa-apakan dulu, pasti nanti cepet ngembangnya insya Allah. Yang kayak gini ini lihat besarnya sampai seibu jari, ini buat sendiri, buat lagi awal nih. Ini dulu juga saya pelintir sampai teksturnya dalam dan luar rusak, tapi saya los. Nah nanti kita kawati ini terus untuk update-nya bisa 1-2 bulan ke depan ya. Ini dulu eksperimen, ini lingleng yang buat eksperimen, yang nggak buat eksperimen udah laku alhamdulillah. Kita lanjut tekuk menekuk. Nah, ini tak buat dari atas. Kenapa dari atas? Karena kalau dari bawah nanti ketarik kawatnya bisa sompel, ini bisa patah. Jadinya saya buat dari atas. Kalau dari bawah sini kawatnya nanti bisa ketarik kawatnya sompel. Poklek bahasa Jawanya. Nah ini akan saya rusak teksturnya. Mungkin nanti ini sampai musim hujan sudah ngembang, asal di los dan ditidurkan. Batangnya cabangnya ini ditidurkan setelah dikawat, yang dinaikkan ujungnya saja, atau enggak dinaikkan nggak apa-apa teman-teman. Ini rebahan aja, pokoknya yang ujungnya rada naik nggak apa-apa, dikasih congkok, dikasih tiang itu agar tidak keinjek-injek atau agar tidak ke apa ya, kesamplok-samplok, apa nama bahasa Indonesia kesamplok-samplok ya gitulah, gerdak ketendang saat kita merawat bahan bonsai lain. Ini saya pakai kawat besar karena ini cabangnya juga udah besar ya. Harus dirusak ini teksturnya. Kalau ilang-ilang tuh lumayan tahan patah, karena batang kering biasanya itu alot. Yang ini tetap saya openi. Oke teman-teman, gini saja ya. Nanti ini kan teksturnya rusak nih, udah ditekuk-tekuk. Nah
jadi yang ini biar naik saja. Yang ini udah saya tekuk 2 kali. Nanti setelah ini 2 bulanan lah biasanya itu ngembang, asalkan yang ujungnya ini los. Yang ini saja. Nah, ambil dulu aja. Yang ini aja udah seibu jari lebih. Ini seibu jari lebih. Ini mungkin berapa bulan? 2 bulan lagi sudah separuhnya ini. Nanti bisa kita press. Ini karena buat baru. Yang kemarin tuh twin, tapi kurang enak karena terlalu rapat sama yang sini. Dan ini kayaknya ada pengurangan nih teman-teman. Ini mau tak kurangi karena ini kemarin tidak ke kontrol. Jadinya ala kadarnya saya terlalu sibuk ngopeni si sancang. Yang belakang ini mau saya ambil aja agar dapat membuka ruang teman-teman. Ini kan lebih enak kayaknya. Masa ini di samping kok sampai belakang perantingannya. Ya, udah rada enak. Diambil itunya. Ini nanti penentuan mukanya setelah saya bongkar perakarannya. Ini masih belum bisa menentukan, tapi kayaknya dari sini dulu. Seingat saya akarnya bagus. Oke, nanti bisa sharing-sharing lagi 2 bulan lagi untuk sharing-sharing ini percabangan agar bagaimana bisa rapat. Kemarin sudah ada videonya ya, di awal-awal saya buat konten itu ada videonya dan penontonnya juga banyak. Jadi teknik mempercepat rapatnya ini percabangan ini, anak cucu rantingnya ini. Oke, terima kasih yang sudah nonton videonya. Semoga apa yang saya sharingkan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Ini sudah sharing, nanti bisa dipakai bisa enggak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, bonsai Purwodadi, Grobogan. Desanya Kandangan.